Halo teman-teman, pada pelajaran bagian ketiga kali ini kita akan belajar membuat proses edit data. Kita kembali ke view index. Nah, pada button edit, kita sudah menentukan URL dan parameter ID di sini. Lalu selanjutnya saya akan membuat route baru untuk URL ini. Saya ke web route. Saya copy. Lalu saya ganti method post menjadi method get. Lalu URL-nya saya ganti about/edit. Lalu parameter ID. Lalu metodenya di sini saya ganti juga edit about. Saya nggak menggunakan route name di sini, saya hapus saja. Selanjutnya saya akan buat metode edit about pada about controller. Saya tambahkan variabel ID. Variabel ID ini untuk menangkap parameter ID dari URL. Lalu saya return view. Nah, di sini saya create view baru pada folder admin home. Pada folder home ini saya buat view baru di sini dengan nama edit.blade.php. Lalu saya buat di sini direktorinya admin home edit. Lalu saya passing data ke view edit ini. Sebelum saya passing, saya ambil datanya dari table home about. Saya gunakan model home about. Saya gunakan function find di sini untuk mengambil data yang spesifik berdasarkan parameter ID. Lalu selanjutnya saya passing di sini ke view edit menggunakan compact variable home about. Lalu saya buat tampilan halaman edit di sini. Saya copy aja dari halaman view create karena tampilannya sama ya, form input. Jadi saya copy aja dari sini, saya paste ke halaman edit. Saya tutup aja ini create-nya. Saya ganti di bagian sini, edit home about. Lalu di sini sudah ada input field buat title, short description, long description. Lalu saya akan tampilkan data yang dipassing dari about controller pada form input ini. Saya akan tambahkan value pada masing-masing input field ini. Pada input field title ini saya tambahkan value di sini. Ini placeholder, saya hapus saja ya. Saya enter ke bawah. Lalu saya tambahkan value. Saya ambil dari variabel yang dipassing dari about controller. Lalu nama fieldnya title. Ini variabel yang dipassing dari about controller. Yang ini ya. Lalu pada input field short description, saya tambahkan value-nya juga di sini. Di sini saya enter variable home about.
lalu nama fieldnya short this, lalu pada bagian input field long description saya tambahkan juga value-nya, saya enter, lalu variable home about long this, nama fieldnya long this, saya simpan, lalu saya testing, saya refresh kembali ya, saya klik button edit. Oke, sudah tampil ya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan membuat proses update melalui button submit di sini. Saya tentukan URL-nya pada form action di sini. Saya hapus ini root-nya, saya nggak pakai root. Saya tentukan URL di sini, update slash home about slash. Saya tentukan parameternya juga di sini. Saya buat parameternya, saya ambil dari variable home about, lalu ID. Lalu saya juga tambahkan di sini method post dan CSRF token. Lalu selanjutnya saya buat route baru untuk URL ini. Saya tambahkan di bawah ya, saya copy aja. Metodenya saya ganti method get jadi post. Lalu URL-nya saya samakan dengan yang di button ini menggunakan parameter ID juga ya. Update slash home about slash parameter ID ya. Lalu di sini metodenya saya ganti juga menjadi update about. Di sini saya nggak pakai route name ya, saya hapus saja. Lalu saya buat metode update about pada about controller. Saya tambahkan di sini request. Request ini untuk menampung data yang dikirim dari form input. Lalu saya buat syntax update-nya di sini. Saya copy aja dari syntax function store. Sebelumnya sudah kita buat. Ini hampir sama ya. Update sama insert di sini hampir sama, jadi saya copy aja. Saya tambah variabel update di depan sini. Lalu saya ganti insert menjadi update. Dan sebelum function update, saya buat find untuk mengambil data spesifik sesuai dengan parameter ID di sini. Di sini saya tambahkan find. Lalu ID. Lalu saya tambahkan di sini di sebelah request variabel ID. Variabel ID ini untuk mendapatkan parameter ID pada URL-nya. Maka dengan find ini akan mengupdate data spesifik sesuai dengan parameter ID. Dan pada field name dan input datanya semua sama. Hanya ini tanggalnya saya hapus saja. Lalu di sini pesannya saya ganti update. Saya simpan. Saya testing kembali. Saya klik button edit. Saya coba ganti ya. Ini saya ganti. Saya tambahkan di depannya tes. Dan ini juga long description saya ganti juga. Saya tambahkan tes. Saya klik submit. Oke, berhasil ya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat proses update. Sekian pelajaran kali ini, terima kasih.